Udah mulai belum, Pak? Lagi mulai. Hah? Lagi mau mulai. Masa jam berapa? Jam 9. Ya. Nah ini sudah kering belum, Pak? Coba. Bapak berenang nggak? Pas kecebur? Enggak lah, kan enggak dalam. Nah, Bapak aku nggak bisa itu. Nah, aku nggak bisa ngecas. Oh ya, masih bisa nanti. Apa mana? Apa saya? Ada yang itu. Oh ini dia, aku nyari ini, Papa. Halo. Halo. Halo Mbak Waryanti. Halo, kedengaran kan? Maaf tadi bahannya kelasnya nggak bisa dibuka. Saya juga bingung tadi masuknya gimana. Malam. Waalaikumsalam. Papa, mana buku asin? Papa, mana buku asin? Mama. Oke, kita tunggu ya sebentar lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi kita mulai. 5 menit lagi ya. Papa, kemana? Suaranya bagus ya? Ya, makasih Santi. Kalau tulisan di screen kebaca ya.
Tulisan di screen kebaca kan? Speakernya kekecilan ya? Kedengaran suaranya? Ya, Sri Rahayu. Oke, makasih. Ya, 3 menit lagi kita mulai. Oke? Kenapa sayang? Apa? Kenapa? Waalaikumsalam. Ibu Maryuni. Wih, sudah banyak, sudah 5. Slide-nya ada berapa ya sekarang? Ini ada 14. Hanya 14 saja. Itu pun membahas tugas 1 juga itu. Selesai slide kita selesai ya. Oke? Jadi sebelum jam 9.30 udah selesai nih. Satu menit lagi. Sekarang kita masuk bab 2. Jadi insya Allah UTS-nya dalam bentuk PR bab 1 dan bab 2. Ya. Nggak ada suaranya, nak. Nggak ada. Kenapa? Ya, kan papa lagi aja. Ya. Oke. PR-nya jangan lupa dikumpul ya, saya tunggu. Saya baru punya 2 PR ya. Hari ini nanti 1 PR lagi. Jadi PR-nya ada 3. Oke. Yang sudah ngumpulin belum saya periksa. Ya, kita mulai ya. Hari ini kita membahas tentang bab 2. Oh ya. Sip. Apa ini? Ya. Apa ini? Aku yang kali-kalian kamu sih. Bapaknya apa? Ini voucher. Ya. Udah, masuk. Oke ya. Nah, ini jawaban tugas 1. Pertanyaan pertama berkait dengan pengangguran terbuka. Data dari BPS, saya copy. Kelihatan ya angka-angkanya? Kisarannya 2011 600.000 lulusan universitas. Lulusan SMA-nya sejutaan. SMA umum ke 2.300.000. Makin lama jumlahnya semakin sedikit. Artinya apa? Artinya ada progres ya. Progres. Ada kemajuan sebenarnya dari 2011 sampai 2014.
Walaupun dari definisi bekerja berapa jam pun dianggap tidak menganggur. Oke, ini betul-betul menganggur. 495.000 dari angkatan kerjanya, nanti kita lihat persentasenya. Banyak apa sedikit ini? Malam Sutini 7.200.000, banyak apa sedikit? Februari lulus banyak, Agustus yang nganggur makin banyak. Februari proporsinya gimana nih? Agustus sampai Februari sama Agustus banyakan mana? Banyakan Agustus ya sepertinya. Kenapa? Karena orang baru lulus biasanya bulan Juni. Jadi jumlah penganggurannya juga makin banyak. Mungkin awal tahun biasanya penerimaan ya kalau di Indonesia. Nah, ini seperti itu. Ini data dari BPS kita nih, 2011 sampai 2014. Terus angkatan kerja. Ini angkatan kerjanya tahun 2011, data 2014 nggak ada ternyata. 2011 119 juta. Bulan Februari, bulan Agustus 117 juta. Ternyata bulan Agustus sama Februari lebih banyak Februari. Begitu juga 2012 dan 2013. Pengangguran tadi 8 juta, 7 juta. Sehingga pengangguran terbukanya dalam bentuk persentase seperti ini. 6,80, 6,56%, 6,32%, 6,14%, 5,92%, 6,25%. Jadi dari 100 juta orang, 6 juta orang nganggur. Dan angkatan kerja kita 118 juta, itu antara umur 15 sampai 65. Penganggurannya yang menganggur 7 juta. Oke. Ini angkatan kerja, jawaban masih jawaban tugas 1. Berikutnya kita lihat lagi dependensi rasio. Ini ada sumbernya, data World Bank 2011 53, 2012 52, 2013 52, 2014 51. Apa nih artinya? Ada yang tahu apa artinya ini? Apa artinya itu? Dependensi rasio. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, selamat datang sih namanya. Apa artinya dependensi rasio 53? Ada yang tahu? Ayo dicoba dulu.
Oh, betul, betul. Betul, Sri Haryanti. Itu salah tulis ya, nama sebenarnya Sri Haryanti kan? Benar ya? Ya benar, Sri Haryanti. Ya, jadi satu orang kerja itu menanggung 53 orang non produktif. Ya, ya. Oke. Oke. Kalau Taiwan berapa Taiwan? 36. Jadi 36. Yang non produktif itu adalah non produktif itu non produktif ini 15 tahun. Di sini 65. Nah, yang tidak produktif di luar sini lansia dan anak-anak artinya. Jadi yang orang produktif itu satu orangnya nanggung 53 orang. Makin lama makin turun, artinya bebannya makin berkurang. Bisa jadi jumlah anaknya makin dikit, atau orang tuanya makin dikit, atau penganggurannya makin sedikit. Yang sepertinya yang benar adalah penganggurannya makin sedikit. Karena jumlahnya tadi kita lihat penganggurannya semakin sedikit ya. Jadi optimis. Oke. Ya, itu jawaban tugas 1. Yang belum ngumpulin ya. Saya tunggu, saya catat loh. Memang belum saya catat sekarang, tapi nanti saya cek semuanya. Oke. Ya. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke bab 2. Jawaban salah, dapat nilai nggak? Ya dapat lah. Nanti kalau saya lihat salah, nanti saya respon kok ini salah. Benerin. Ya, namanya belajar. Yang pasti intinya kalian adalah UN. Kalau nilai sama saya sih insya Allah bisa saya bantu lah. Asal kalian ngerjain PR, bisa. Ngerjain PR, ikut ujian yang bagus. Ya iya Pak, gak usah diomongin juga kayak gitu ya. Ujian bisa, PR ngerjain. Apalagi. Oke. Ya udah. Iya ya. Oke, ya ya Dwi Marini. Oke. Sekarang kita membahas bab 2. APBN dan APBD. Kalau APBN negara, kalau APBD daerah. Ada yang ingat yang rame-rame tentang APBD baru-baru ini? Ada yang ingat nggak? Di Jakarta. Yaitu tentang anggaran UPS itu ya, USB ya Pak, UPS. Yang harganya sampai miliaran ya. Beli stabilizer untuk sekolah-sekolah padahal sekolahnya nggak perlu. Kasihan ya. Kasihan orang Jakarta yang bayar pajak, uangnya dipoya-poya. Secara definisi APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Pertama-tama gubernur atau presiden membuat RAPBN
Terus RAPBN dirapatkan dengan anggota DPR atau DPRD. Setelah disetujui DPRD, akhirnya keluar anggaran belanja yang resmi. Ada yang tahu kira-kira berapa APBN Indonesia? Ada yang tahu berapa triliun? Kira-kira APBN kita sama APBN Malaysia besar mana? APBN kita sama APBN Malaysia besar mana? Ayo. Malan. Indonesia, betul. APBN-nya masih besar Indonesia. Enggak. Masih besar kita, Tiongkok. Cuman penduduk kita banyak banget. Jadi kalau nanti dibagi jumlah penduduknya, nah jadi kecil. Jadi seperti itu. Gitu ya. Ya. Ya, lanjut. Jadi ada pendapatan dan ada belanja. Jadi seperti rumah tangga ya sebenarnya. Ada dapat pendapatan, tapi nggak banget. Ya nggak bisa simsalabim. Simsalabim gimana? Ya. Sudah nomor 5, 6, 8 lagi, 8 slide lagi, 8 slide lagi selesai kita. Tujuan APBN. Tujuan APBN atau APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk daerah dalam melaksanakan kegiatan atau program-program pembangunan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya persentasenya bidang pendidikan 20%. Jadi negara merencanakan orang Indonesia pintar-pintar. Kesehatan, coba kesehatan berapa persen? Nanti kita cari, kita lihat. Jadi seperti itu ya. Nah itu semuanya dibahas seperti itu. Nah selama ini walaupun diperdebatkan, kita banyak ke arah subsidi. Padahal subsidi minyak yang dipakai itu kan subsidi minyak. Kira-kira yang pakai orang kaya apa orang miskin kebanyakan itu minyaknya? Yang pakai motor-motor gede kan? Motor-motor gede itu yang pakai mobil-mobil mewah gitu. Jadi pemerintah sekarang berpendapat subsidi itu kurang tepat. Pak, tapi kalau minyaknya mahal nggak disubsidi, nanti harga barang-barang naik Pak. Harga barang-barang naik, jadinya yang di bawah jadi nggak makan. Wah repot juga ya. Nah itulah seni. Susah jadi orang di atas kalau jujur-jujur. Tapi pada rebutan ya di sana. Mungkin bisa korupsi mungkin, nggak tahu saya. Banyak juga ya yang korupsi. Yang jujur juga ada juga paling. Ntar lagi pemilu pilkada. Apa hubungannya?
Jadi APBN, APBD selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kasus yang terbaru yang di Jakarta membeli USP tapi nggak perlu, boro-boro meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat padahal nggak sejahtera, itu dirayah, dijarah. Ya, mudah-mudahan yang seperti itu makin sedikit atau tidak ada, nihil. Jadi seperti itu ya. Ini tujuannya. Fungsi APBN adalah fungsi alokasi, ya. Jadi setiap sektor nanti kita alokasikan berapa. Sebenarnya saya ingin sekali nih jadikan PR ini untuk membahas APBN Indonesia, tapi saya akhirnya ketemu PR yang lebih menarik. Fungsi distribusi jadi ke arah subsidi, seperti itu, subsidi dan stabilisasi nilai tukar segala macam minyak, ya. Oke, ini fungsi APBN. Semua ada di buku yang sudah saya bagi ya. Semuanya sudah, insya Allah sudah ngopi semua kan? Sudah ngopi, nanti bisa lihat. Oke. Nah, ini kalau kira-kira lagi menganggur gitu, iseng-iseng, ini ada APBN Indonesia. 2 websitenya itu. Dari Wikipedia atau dari Kemenko.go.id. Di sana nanti ada persentase APBN Indonesia gimana, arahnya kemana, belanjanya kemana. Tahu negara Yunani? Ada negara Yunani nggak? Tahu nggak negara Yunani? Yunani itu negara Eropa yang terancam bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena belanja pegawainya banyak banget. Jadi kebanyakan PNS-nya, pegawai negaranya. Indonesia juga katanya sudah mulai kebanyakan PNS-nya. Nanti pas ada pensiun gitu. Jadi seperti itu. Waduh, Tiamotang kebanyakan ya ininya. PPT-nya. PPT-nya 14. Oke. Lanjut ini. Ini kalau lagi iseng, buka di sini ya. Ini 2 website. Lucu-lucuan aja. Sambil nganggur-nganggur. Mungkin gak sih? Mbak-mbak semua nganggur-nganggur? Gak mungkin ya? Iseng lihat APBN gitu. Line belum ada yang respon. Facebook belum ada yang update gitu. Belum ada yang update. Instagram juga ya udahlah. Buka aja APBN gitu. Mungkin nggak? Oke, lanjut ya. Nah, ini APBN-nya. Ini asumsi-asumsi dasar. Asumsi-asumsi dasar ini yang mulai rame ya. Asumsi-asumsi dasar. Inflasi 4,45. Faktanya segini apa enggak? Harga-harga kenaikan barang-barang lebih tinggi apa enggak? Nah, itu sering jadi perdebatan. Pertumbuhan ekonomi 5,7% enggak? Katanya kurang. Ini yang paling parah nih. Nilai rupiah US-nya dipatok 12.500. Faktanya sekarang berapa? Sudah lewat 13.000, bahkan mau 14.000 kali ya. Nah, kita banyak terkait sama dolar ya. Kenapa? Kita jual termasuk sumber daya itu harga minyak.
harga minyak. Kita ekspor minyak terus impor minyak. Tuh. Minyak asumsinya berapa? 60. Padahal sekarang sudah 40. Yang mana? RAPBN, R-nya itu rancangan. Jadi presiden atau gubernur atau bupati, kalau APBD, itu ngasih rancangan. Nanti dirapatkan dengan anggota DPR atau DPRD, setelah disetujui, baru disepakati. Oke. Sama produksi minyak kita, gitu. Produksi minyak kita masih banyak ya, 800.000 barel per hari. Masih banyak itu. Yang paling banyak mana? Arab Saudi 3 jutaan kali. Nah ini. Jadi pendapatan negara kita di 2015 ya, 1.761 triliun. 1.761 triliun. Belanja negara 1.984 triliun. Nah ini fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi. Kalau lagi krisis kita pakai sistem defisit. Kalau lagi bagus kita pakai surplus. Kayak Taiwan tuh surplus. Oke. Terus kalau yang paling bagus gimana? Normal. Yang didapat dibelanjain. Kenapa? Belanja ini artinya pembangunan. Masih banyak yang diserap oleh pusat. Coba lihat. Tuh, dari 2000, 1.300 hampir 70% masuk ke Jakarta. Ditransfer ke daerahnya 40%. Ya. Masih nggak berimbang kan? Penerimaan terbesar dari pajak. Penerimaan bukan pajak dari hibah sumber-sumbernya. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, kita lihat ya. Kita 1.761 pendapatan kita 1.761 triliun. Belanja kita hampir 2.000 triliun. Yang dipakai belanja rutin, belanja pusat 1.300 triliun. Dan kita punya defisit 2015. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, pendapatan negara. Penerimaan dalam negeri. Penerimaan pemerintah dalam negeri berasal dari minyak bumi dan gas alam dan non-migas. Oke. Minyak bumi dan gas alam dan non-migas. Jadi Pertamina masih menjadi tulang punggung dalam hal ini. Oke. Pemerintahan dari sektor non-migas terdiri dari pajak dan non-pajak. Penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, barang-barang mewah, PBB apa PBB? Pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, dan biaya masuk dan cukai. Kalau penerimaan bukan pajak terdiri dari uang barang sitaan, pinjaman, sumbangan, atau percetakan uang dari Bank Indonesia. Ini penerimaan dalam negeri. Sekarang perhatikan semua. Penerimaan luar negeri. Untuk membiayai proses pembangunan nasional, pemerintah tidak bisa mengandalkan pada satu sumber pendapatan, yaitu dari dalam negeri saja. Namun juga membutuhkan bantuan dari masyarakat luar negeri.
Bantuan dari luar negeri ini digunakan untuk membiayai pembelanja pembangunan. Penerimaan yang berasal dari luar negeri terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Nih, Jokowi nih lagi sering-seringnya nih pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikritik karena kebanyakan ke Cina kan, ke Cina daratan. Pinjaman tersebut dapat berasal dari negara donor atau lembaga keuangan internasional. Lembaga yang telah memberi bantuan itu antara lain ADB, IMF, dan Bank Dunia. Nah, ini pertanyaannya. Nanti kita bolak-balik lagi. Pakai pengeluaran rutin nanti. Ini PR-nya. Mengapa BMI atau TKI, TKW disebut pahlawan devisa, ya? Tadi tidak termasuk sumber pendanaan ya dalam APBN. Padahal di Detik dibilang pekerja asing Indonesia ada berapa? 4 juta. Sumbangannya ke Indonesia 100 triliun. Ayo. Kira-kira kontribusinya ke APBN kemana? Nah, itu PR kalian tuh. Kalian dapat uang tiap bulan dikirim, tapi tidak masuk dalam APBN ini. Coba, penerimaan dalam negerinya dari migas dan non-migas. Dari non-migasnya dari pajak dan non-pajak. Santi. Iya, tapi kira-kira masuknya kemana nih? Jadinya apa? Ya, itu dibahas ya, itu PR-nya itu. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Ini penerimaan dalam negeri. Ada dari minyak bumi dan non-migas. Kalau minyak bumi jelas. Non-migas ada 2. Pajak dan non-pajak. Kalau yang pajak nih, pajaknya banyak pajak penghasilan, pertambahan nilai, penjualan, PBB, ekspor, bea dan cukai. Terus non-pajaknya barang sitaan, pinjaman, sumbangan, dan percetakan uang. Oke. Terus pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri itu bantuan. Bentuknya bantuan atau hibah pinjaman proyek. Nah, tadi kita balik lagi. APBN kita 1.761 triliun. Dari Detik, dari TKI, TKW 1 dunia itu 100 triliun. Jadi ya termasuk besar ini sebenarnya. Nah, pertanyaan saya, masuk kemanakah uang itu kalau di APBN? Ke penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, hibah atau gimana? Ya dipikir. Kalau saya harus jawab malam ini, itu PR-nya. PR-nya sudah ada kok yang membahas di Detik kenapa TKI, TKW dianggap sebagai pahlawan devisa. Oh, pajak ya. Nih. Penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, PBB, pajak ekspor, bea masuk, dan cukai. Kalau bukan pajaknya, barang sitaan, pinjaman, sumbangan, dan dari percetakan uang. Ada 2 cara menjawabnya, tapi saya jawab minggu depan. Kita diskusi lah. Jadi APBN dalam negerinya ada dari minyak, sumber alam,
dan non migas. Non migasnya itu dari pajak dan non pajak. Ayo, Tia Mozang udah mulai berpikir penerimaan pajak. Pajaknya dari mana? Non pajak. Misalnya eh, apa? Sering kan kayak hartanya hartanya Anas, Anas Urbaningrum, kan ada tulisan disita negara. Nah, itu barang sitaan, ya kan? Kalau pinjaman itu seperti contohnya pinjaman dalam negeri. Dia mengeluarkan obligasi. Oke, oke. Kalau percetakan Bank Indonesia itu mencetak uang juga ada harganya. Jadi ada keuntungannya. Seperti itu. Hibah itu luar negeri. Hibah itu luar negeri. Oke. Pendapatan luar negeri. Itu. Iya. Pinjaman. emang emang BMI ngirim ngirim duit ke Indonesia jadi pinjaman komersial enggak kan? Hubungannya kuncinya ya, hubungannya enggak langsung. Uang dikirim ke Indonesia, terus di Indonesia jadi apa gitu. Nah, jadi seperti itu. Atau uang dikirim ke Indonesia sehingga ya itu. Nah, pokoknya coba dulu berpikir. Oke. Ya, nah itu PR-nya ya, teman-teman ya, PR-nya. Nah, sekarang kita ke pengeluaran rutin. Pengeluaran negara ada pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran negara untuk penyelenggaraan pemerintah yang bersifat rutin. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari atas belanja pegawai. Ini yang besar nih, untuk gaji pegawai negeri, gaji pensiun, tunjangan, biaya perjalanan pegawai, dan sebagainya. Dulu biaya perjalanan pegawai ini betul-betul difasilitasi. Jadi apa, pejabat negara yang bisa jalan-jalan ke luar negeri itu enak banget katanya. Belanja barang, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membeli peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Belanja barang bisa berada di dalam negeri maupun luar negeri. Ya, ini pos-pos yang bisa dikorupsi sebenarnya. Ya, ini fungsi fungsi anggota DPR semuanya. Belanja rutin daerah, gaji pegawai daerah, bunga dan cicilan utang. Kita punya banyak utang sama negara-negara donor, dan subsidi. Berbagai macam subsidi. Dulu ada subsidi untuk produk-produk elektronik misalnya, biar elektronik kita bisa bersaing dengan produk. Tapi sekarang ya ada yang bisa nyaingin produk Cina ya kayaknya. Kalau mau Indonesia masih milih mutu apa harga sih kira-kira orang Indonesia? Ya, teman-teman lebih milih lebih milih milih dia sih masih harga ya, orang Indonesia ini masih milih barang merek merek apa ya, handphone 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 milik merek Samsung atau Samsung atau Samsung tapi banyak palsu.
Ayo. 1, 2, 3 yang dipilih mana nih kira-kira orang Indonesia? Tuh, mutu dong artinya. Kalau milih satu artinya milih mutu. Oh, tapi tergantung produknya ya kali ya. Nah, gitu. Tapi yang Samsung nggak mau ya nomor 2 ya. Ya itulah. Cina tuh dulu tadinya dia buat bajakan-bajakan, tapi penduduknya loyal. Akhirnya sekarang bisa buat yang bagus-bagus. Seperti itu. Mereka belajar. Ya pertama mungkin buatnya jelek, tapi lama-lama jadi bagus. Kan? Iyalah. Ya, ini PR. Ya, subsidi. Oke, pengeluaran rutin. Ini besar nih. Pokoknya pegawai, pegawai nasional, pegawai daerah, belanja alat, bunga, subsidi. Pengeluaran pembangunan. Nah, ini seharusnya yang dibanyakin. Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Kalau pembangunan non fisik ini termasuk saya, ya kan? Saya dapat uang negara, jadi saya dibiayai oleh negara. Jadi semua orang yang bayar pajak itu bayarin saya sebenarnya. Iya sih. Kalau pembangunan fisik, pembangunan jembatan, jalan raya, gedung sekolah, rumah sakit, anggota buat gedung dari anggota DPR sekarang. Pelatihan-pelatihan gitu. Nah, tapi seharusnya pengeluaran pembangunan ini seharusnya dibesarin proporsinya. Pengeluaran rutinnya kalau bisa dibuat seefisien mungkin. Seefisien mungkin. Jadi seperti itu. Nah, selesai. Ya, sejam selesai kita. Ada yang ditanya? PR-nya, PR yang kemarin, apapun boleh pertanyaan. Silahkan. Yang ada keperluan, offline nggak masalah. Kuliah saya udah selesai nih hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, PR yang kemarin masih revisi. Yang mana? Yang itu, APBD. Oke. Misalnya 2014 sama dengan GDP ya. Oke, satu-satu ya. PR nomor 2 dulu ya. PR nomor 2 dulu. PR apanya? Oke. Oke. 2000 misalnya 2014 GDP-nya 1000. 2015 1050. Oke, gitu ya. Benar nggak?
persen GDP-nya berapa gitu kan? Ya. Ini sama dengan dalam kurung 1050 dikurangi 1000 dibagi 1000. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 50 dibagi 1000. Sama dengan 5%. Ya. Ada yang ditanya? Ya, ini gampang ya. Nah, sekarang kalau 2 tahun gimana? Kalau 3 tahun? 3 tahun. Misalnya 2011 sama dengan 1000. 2014 1200. Ya. Ya. Persen GDP berapa? Gimana nih caranya? Nah, ini pakai seperti bunga majemuk. 1200 sama dengan 1000 kali 1 tambah persen GDP pangkat berapa nih? 2012 bukan 2012, 2013, 2014. Jadi ada 3 tahun kan? Karena 3 tahun jadi pangkat 3. Kalau yang PR kemarin karena 2 tahun pangkat 2. Ya. Ini karena 3 tahun pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena ada 2000. Awalnya adalah 2011. Ini ada 2012. Terus ada 13. Di sini ada 14. Oh iya, 1200 soal. Jadi ada berapa tahun periodenya? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 1, 2, 3. Karena ini 3, maka pangkatnya juga pangkat 3. Ya. Oke. Ya, 1200 dari soal. Nah, pindah ruas. 1200 dibagi 1000. 1200 dibagi 1000 sama dengan
1 tambah persen GDP pangkat 3. Oke. Nah, itu rumusnya. Rumusnya seperti itu kalau bunga majemuk. Di yang di buku dikasih tahu itu. Itu udah rumusnya seperti itu. 1 tambah R pangkat N. Jadi rumusnya GDP T waktunya artinya 2014 sama dengan GDP 0 GDP awal 1 tambah persen GDP pangkat T. Jadi karena ini 3 tahun, jadi T-nya 3. Kalau soal kemarin, T-nya berapa? 2. T-nya 2. Nah, ini sudah ya. Nah, ini perlu skill matematik. Karena ini pangkat 3, semuanya di akar 3. Biar di sebelah sini jadi hilang. Jadi, akar 3 dari 1,2. 1,2 dapat dari mana? 1,2 dapat dari mana? Kok 5? Salah. Persen. Oke. Sama dengan 1 tambah persen GDP. Oke. Bisa nggak mengakar 3 itu? Ini sama dengan akar 3 1,2 itu sama dengan, karena di kalkulator 1,2 pangkat 1 bagi 3. Sama. Nah, 1 plus persen GDP. 1,2 pangkat 1 bagi 3 sama dengan 1 plus persen GDP. Di screen saya nggak kelihatan ya, saya buka kalkulator ya. Kelihatan nggak? Nggak ya? Oke. Nah, sebentar. Saya coba.
Sebentar, sebentar. Tunggu. Ya, lama. Oh ya. Kelihatan nggak ini sekarang? Kelihatan nggak gambarnya? Nah, jadi kalau kayak gini, akar 3, 1,2 dipijit yang ini ya. Yang dipijit ini. Pertama 1,2, 1,2, sudah 1,2. Terus pijit aja ini. Seret. Itu akar 3. Ya. Oke. Bukannya di HP ada? Di HP ada terasanya buat yang saintifik. Yang saintifik ada kok. Ada saintifiknya. Kalkulator. Wah, HP saya mana? Ada orang kehilangan HP ya. Oh, ini. Oh, harus download. Waduh. Nah, oke. Kalau akar 2 gimana akar 2? Akar 2. Misalnya 1,7 akar 2. Ayo. Gimana caranya? Nah, kalau itu gini caranya. Ini 1,7 ya, 1,7 pijit yang ini, pijit 2. Oke. Di klik kanannya jadi saintifik biasanya ada Pak. Tar dulu ya.
Kalau di Samsung ada itu. Kalau di Samsung, HP saya Samsung, diklik kirinya, itu langsung keluar scientific. Oh ya, oke. Ya. Nah, kembali ke contohnya ini, contohnya lagi, biar cepat. Contohnya, ini kan hasilnya nanti 1,06 sekian, 62 misalnya. Sama dengan 1 tambah persen GDP. Sehingga persen GDP sama dengan 1,062 minus 1 sama dengan 0,062 atau 6,2%. Tuh, itu contohnya. Oke. Nah, kalau yang data persen GDP nggak perlu semua ASEAN, satu aja. Terus dibandingkan. Coba saya bantu cari ya. Nah, contohnya ini. Di Wikipedia ada. Omongnya GDP ASEAN. Maksud saya kasih PR itu, teman-teman tahu nanti GDP kita berapa besarnya dibandingkan dengan jumlah penduduk kita, itu nanti ketahuan. Nah, nih, kelihatan nggak di Wikipedia? Nah,
Kalau GDP-nya aja Indonesia paling tinggi. Tapi kalau GDP per kapita, nah kita nomor berapa tuh? Nomor 4, di bawah Malaysia, di bawah Singapura. Tuh. Oke ya. Mudah-mudahan soal nomor 2-nya juga bisa dikerjakan. Kalau bisa itu nanti lihat rekaman di sini, itu nanti bisa itu. Kayak gitu dulu ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.